Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Josman dari kelas PGMI 3A. Sebelum masuk ke penjelasan, apakah teman-teman sudah tahu apa materi yang kita akan pelajari hari ini? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah cerita tentang daerahku. Subtemanya, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi tentang cerita tentang daerahku. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Dan yang kedua, ada peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, ada peserta didik dapat membandingkan daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Dan yang keempat, ada peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di tempat tinggalnya. Dan yang kelima, ada peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggalnya. Nah, jadi teman-teman, itulah tujuan pembelajaran dari materi cerita tentang daerahku. Jadi, teman-teman, sebelum masuk ke penjelasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apakah teman-teman pernah mendengar kata sejarah. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah-daerah tempat tinggal kalian. Nah, jadi cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu itulah disebut dengan sejarah. Teman-teman, ternyata ada loh surat yang berhubungan dengan cerita tentang daerahku. Mau tahu apa ayatnya? Yuk kita dengarkan sama-sama murotal surat An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhiffunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Yang artinya Allah menjadikan bagimu orang sebagai tempat tinggal dan di mana menjadikanmu bagimu dari kulit binatang ternak. Dijadikannya pula bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, peralatan rumah tangga, serta keseningan sampai waktu tertentu. Yuk teman-teman, kita akan mempelajari tentang cerita tentang daerahku lebih lanjut. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa arti sejarah dan budaya sekarang. Kita akan belajar sejarah dan budaya di Indonesia satu persatu. Agar lebih mudah, sejarah zaman dibagi menjadi jadi teman-teman, ada fakta menarik loh tentang kerajaan di Indonesia yang kita perlu ketahui, di mana yang pertama ada kerajaan tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Kerajaan ini menganut keyakinan agama Hindu. Dan yang kedua ada kerajaan Buddha tertua di Indonesia adalah kerajaan Sriwijaya. Dan yang ketiga ada kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Jika ditotal dari sekitar 112 kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, kerajaan-kerajaan di Nusantara, kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu, Buddha dari berbagai peninggalan yang Anda ketahui bahwa Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta, Brahmana, dan pedagang India. Setelah itu bermuncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam, agama Islam masuk ke Indonesia karena melalui para pedagang yang berasal dari Arab dan Gujarat. Waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit semakin melemah. Mereka mulai melepaskan diri dan
raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu bermuncullah kerajaan-kerajaan Islam mempelajari budaya Indonesia. Sekarang kita semua telah mengetahui sejarah di Indonesia kan teman-teman? Nah, saatnya kita belajar tentang budaya Indonesia. Ayo kita belajar budaya Indonesia dengan mulai mengenal suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia hidup bersuku-suku. Apakah yang bisa menyebutkan suku kalian? Meski suku kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi teman-teman, kita kan sudah menyebutkan bermacam-macam suku. Nah, yang perlu kalian tahu, setiap suku itu hidup di daerah berbeda-beda loh. Dan di setiap daerah memiliki rumah dan bentuk dan nama yang berbeda-beda. Tidak seperti sekarang, rumah tersebut dibuat dari batu bata. Zaman dulu, orang membuat rumah dengan sederhana dari bahan yang berbeda. Jadi, kesimpulannya, sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Manfaat dari belajar sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah, dan ditemukannya peninggalan sejarah tersebut berupa tulisan, bangunan, dan adat istiadat. Baik teman-teman, teman-teman bisa kita klik link ini agar bisa melihat soal-soal yang terkait dengan materi yang sudah dibahas tadi. Baik, saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.